Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua, para penonton yang ada di YouTube ataupun buat Anda nantinya yang menonton di TikTok. Jadi materi kali ini adalah pengenalan tentang ilmu hipnotis, kerangka dasar ketika Anda mulai belajar hipnotis. Kira-kira apa saja sih yang harus Anda pelajari nanti, atau lebih tepatnya materi apa yang Anda dapatkan saat Anda mulai belajar ilmu hipnotis. Saya sudah membuat beberapa catatan penting ya, supaya Anda lebih memahami apa yang nanti saya sampaikan. Jadi teman-teman yang ingin menguasai ilmu hipnotis, silahkan subscribe dulu. Buat Anda yang ada di TikTok yang belum follow, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Oke, kita akan belajar bersama teman-teman, karena saya pikir nanti videonya cukup panjang. Jadi buat Anda silahkan siapkan dulu mungkin kopinya, cemilannya, atau apapun, sambil mendengarkan saya memberikan kuliah tentang hipnotis kepada Anda semua. Dan saya harap ini bermanfaat ya buat Anda semuanya. Oke, silakan simak. Oke teman-teman, terima kasih kesediaannya sudah menunggu. Dan kita lanjutkan ya materinya. Saya sudah membuat beberapa catatan yang penting. Semoga ini memberikan nilai manfaat buat Anda. Materi apa saja yang Anda dapatkan ketika Anda mulai belajar ilmu hipnotis, kisi-kisinya apa saja. Yang pertama adalah tentang pengenalan apa itu hipnotis atau apa itu hipnosis. Meliputi apa, definisi hipnosis itu apa, tujuan dari hipnosis, kemudian sejarah hipnosis itu sendiri, lalu konsep alam bawah sadar, mitos dan fakta tentang ilmu hipnosis. Dan selanjutnya di bahasan yang kedua kita bicara tentang teknik induksi dalam hipnosis. Pengertian teknik induksi hipnosis itu apa, teknik pernafasan dalam hipnosis, teknik visualisasi dalam hipnosis, teknik sugesti dalam hipnosis, langkah-langkah dalam melakukan teknik induksi hipnosis. Itu gambarannya nanti saya terangkan satu-satu ya teman-teman. Lanjutnya adalah bab ketiga adalah teknik sugesti dalam hipnosis. Pengertian teknik sugesti dalam hipnosis itu bagaimana, jenis-jenis sugesti dalam hipnosis, kemudian teknik sugesti langsung dalam hipnosis, teknik sugesti tidak langsung dalam hipnosis, teknik sugesti metafora dalam hipnosis. Kemudian menginjak bab yang keempat adalah tentang teknik pemrograman atau disebut dengan neurolinguistik atau NLP. Pengertian teknik NLP dalam hipnosis, teknik anchoring dalam hipnosis, teknik reframing dalam hipnosis, teknik switch dalam hipnosis, langkah-langkah dalam melakukan teknik NLP dalam hipnosis. Kita lanjutkan nanti yang kelima, yaitu bahasa dalam hipnosis. Pengertian bahasa dalam hipnosis, kemudian bahasa yang tepat untuk hipnosis itu apa, bahasa yang tidak tepat untuk hipnosis, hindari bahasa ambigu dalam hipnosis, penggunaan bahasa yang etis dalam hipnosis. Dan bab yang keenam adalah praktik hipnosis, latihan induksi hipnosis, latihan teknik sugesti dalam hipnosis, latihan teknik NLP dalam hipnosis, latihan hipnosis dengan pasangan, kemudian latihan visualis evaluasi sesi hipnosis. Oke. Jadi itu adalah gambaran yang seharusnya Anda dapatkan ketika Anda mulai belajar ya, supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Di zaman sekarang kan informasi terbuka ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang berpikiran hipnotis pakai mantra, pakai ritual. Sebenarnya saya malas ya menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, tapi ya kembali lagi Anda yang malas mencari informasinya, pertanyaan dasar tetap Anda tanyakan. Ini sebenarnya ya bukan ranah saya untuk menjawab ya, Anda bisa cari sendiri ya, gampang gitu ya. Tapi demi Anda saya akan menerangkan satu persatu teman-teman. Kita mulai, yaitu tentang pengenalan hipnosis. Apa itu yang disebut dengan hipnosis? Hipnosis adalah keadaan kesadaran yang diperdalam, di mana seseorang menjadi lebih sugestif dalam saran atau perintah. Itu jadi kesadaran ya, judulnya adalah kesadaran yang diperdalam. Jadi orang yang dihipnotis itu justru dalam keadaan kesadaran, bukan tidak sadarnya.
tetapi diperdalam sehingga lebih sugestif untuk menerima saran atau perintah. Itu ya. Lalu tujuan dari hipnosis adalah bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah seperti kecemasan, masalah kebiasaan buruk, fobia, dan gangguan tidur. Tujuan hipnosis itu sendiri adalah untuk membantu seseorang mencapai perubahan yang positif dan bermanfaat dalam hidup, gitu ya teman-teman. Tujuannya bagus. Anda harus mengerti ini. Kemudian sejarah hipnosis sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Ya, namun baru dikenal dan dikembangkan pada abad ke-18 oleh Franz Mesmer, seorang dokter dari Austria. Kemudian kita lanjutkan tentang konsep alam bawah sadar. Hipnosis bekerja dengan memasuki alam bawah sadar seseorang, yaitu bagian pikiran yang tidak sadar yang mengendalikan banyak kebiasaan. Di situ ada emosi serta tindakan kita. Lanjutkan adalah mitos dan fakta tentang hipnosis. Ada banyak mitos yang berkembang bahwa hipnosis dapat mengendalikan pikiran seseorang sepenuhnya. Namun sebenarnya hipnosis hanya dapat bekerja dengan sugesti sesuai dengan nilai dan keyakinan seseorang. Katakanlah nih, ada orang yang dihipnosis disuruh bundir atau melakukan tindakan kriminal, melakukan pembunuhan pada orang yang alam bawah sadarnya akan menolak, gitu ya, atau pindah agama, dia tidak akan mau, gitu teman-teman ya. Kita lanjutkan penjelasan di bab kedua tentang teknik induksi hipnosis ya. Pengertian teknik induksi hipnosis, apa itu yang dimaksud teknik induksi? Kita saya terangkan ya teman-teman. Teknik induksi hipnosis adalah teknik untuk memasukkan seseorang ke dalam keadaan hipnosis ya. Banyak sekali teknik induksi. Di pelatihan saya Anda bisa melihatnya ya, berbagai teknik, entah itu sahabat tangan atau macam-macam itu termasuk teknik induksi. Kemudian yang lain adalah teknik pernapasan dalam hipnosis. Teknik pernapasan melibatkan latihan pernapasan yang dalam dan rileks sehingga membantu dan menenangkan pikiran dan tubuh. Kemudian ada lagi yang disebut dengan teknik visualisasi dalam hipnosis. Teknik visualisasi melibatkan membayangkan suatu gambar atau situasi yang rileks atau yang menyenangkan. Nah, biasanya yang di hipnosis itu disuruh membayangkan di pantai, di gunung, gitu ya, tempat-tempat yang tenang, teduh, damai, gitu ya, membuat suasana menjadi rileks dan menenangkan. Kemudian teknik sugesti dalam hipnosis. Teknik sugesti melibatkan yaitu memberikan perintah atau saran yang positif untuk mengubah perilaku atau pola pikir seseorang. Jadi sugesti yang kita berikan itu tujuannya untuk mengubah perilaku ya, memberikan saran atau perintah yang bersifat positif. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan teknik induksi hipnosis. Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam teknik induksi hipnosis meliputi membangun kepercayaan ya, atau building rapport atau pra-induksinya. Kemudian melakukan teknik induksi ya, dengan teknik khusus, kemudian baru melakukan memasukkan sugesti. Nah, kita lanjutkan ke bab yang ketiga, teknik sugesti dalam hipnosis. Namun sebelum teman-teman mengetahui apa saja, silahkan buat Anda yang ingin membeli e-book saya, Epidama Hipnosis, atau buat Anda yang ingin gabung di kelas pelatihan saya, kelas privat My Hipnosis, ya teman-teman bisa kontak WA yang ada di sini. Dan juga Anda bisa baca juga di sini di bawah video. Teman-teman, kita lanjutkan tadi pengertian atau jabaran dari teknik sugesti dalam hipnosis. Teknik sugesti dalam hipnosis adalah teknik sugesti dalam memberikan perintah atau saran kepada seseorang dalam keadaan hipnosis. Jadi Anda kalau melihat orang yang dihipnosis atau dihipnotis ini kan, penghipnotis memberikan sugestinya untuk entah itu permainan ya, misalkan lupa nama, lupa angka, atau hal yang lain, termasuk dalam teknik pemberian sugesti. Kemudian ada juga yang disebut dengan jenis-jenis sugesti dalam hipnosis. Jenis sugesti dalam hipnosis dibagi menjadi sugesti langsung ya, jadi kita berbicara dengan klien atau subjek atau orang yang dihipnotis secara langsung memberikan sugestinya, dan juga sugesti tidak langsung. Jadi sugesti tidak langsung ini sudah saya praktekkan di channel saya di video yang terdahulu. Nanti coba kalau sempat nanti saya kasih linknya di sini. Dan juga
serta sugesti metafora ya, memberikan perumpamaan. Kita lanjutkan, yaitu tentang teknik sugesti tidak langsung. Sugesti tidak langsung misalkan meliputi atau melibatkan perintah dengan cara yang lebih samar atau tidak langsung ya. Jadi perintahnya ini tidak langsung ke orangnya ya, maksudnya tidak langsung to the point dengan enggak ya. Kemudian teknik sugesti metafora, yaitu teknik sugesti yang melibatkan atau menggunakan sebuah cerita atau analogi yang dapat membantu seseorang untuk mengubah pola pikir atau perilaku mereka tanpa mereka harus memberikan perintah secara langsung. Nah, ini kan biasanya orang tua memberikan cerita-cerita kepada anak, kisah-kisah itu termasuk metafora, teman-teman. Kita lanjutkan bab yang keempat tentang pengembangan keahlian hipnosis ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kunci untuk berhasil dalam hipnosis ya, ini mutlak ya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri tentu Anda harus melatih. Di video kemarin juga sudah bahas bagaimana Anda bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda sehingga menunjang untuk mengembangkan keterampilan Anda dalam hipnosis. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik dalam hipnosis ini sangat penting ya. Jadi membangun teknik berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Ini meliputi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Jadi penghipnotis ini tidak hanya banyak ngomong tapi juga mendengar. Ini ya, berlatih mendengar. Kemudian memahami bahasa tubuh lawan bicaranya, serta menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengkomunikasikan sugesti. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan visualisasi. Jadi maksud di sini adalah kemampuan untuk membayangkan gambaran mental yang jelas dan rinci ya dalam proses hipnosis. Oke, jadi biasanya kalau orang di hipnosis itu disuruh membayangkan. Bayangkan Anda misalkan contohnya teknik naik turun tangga itu kan, bayangkan Anda di lantai 4, kemudian pelan-pelan menuruni anak tangga sampai lantai 3 dan seterusnya sampai lantai dasar. Disuruh membayangkan, atau yang lainnya kan banyak ya. Kemudian penguasaan teknik sugesti. Penting sekali untuk mengembangkan kemampuan dalam memberikan sugesti yang efektif. Dalam latihan dapat dilakukan dengan mengambil contoh kasus dan memberikan sugesti yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang sudah mempraktikkan ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis ini, tentu Anda akan sering membuat banyak percobaan gitu ya. Sugesti untuk permainan, untuk hipnoterapi misalkan membantu menangani fobia dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk pengembangan. Selanjutnya adalah membangun hubungan dengan klien atau suyat atau orang yang dihipnosis. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting dalam hipnosis. Hal ini meliputi kemampuan untuk membantu agar klien merasa nyaman dengan cara membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan klien. Jadi trust buildingnya itu harus kuat dengan klien Anda. Agar apa? Dan Anda bisa terbangun kepercayaan antara Anda dan klien Anda. Kemudian yang jarang dibahas ya di bab 5 ini adalah tentang keselamatan dalam hipnosis. Ini yang benar-benar jarang dibahas ya teman-teman, keselamatan. Oke, kita apakah ada risikonya? Tentu ada risiko dalam hipnosis, bisa jabarkan. Risiko dan bahaya dalam hipnosis. Hipnosis yang tidak dilakukan dengan benar dapat memiliki risiko dan bahaya seperti apa? Terjadinya yang namanya kebingungan, terjadinya namanya kecemasan, dan masalah psikologis lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk selalu berlatih dengan metode yang aman dan efektif. Jadi, dalam memberikan sugesti ya tidak asal ngawur, tidak asal sembarangan kita memberikan sugesti. Kemudian, pedoman praktik yang aman dalam hipnosis. Oke, yang paling aman adalah ketika melakukan proses hipnosis harus memperoleh persetujuan dari klien Anda. Kemudian yang kedua, sangat penting adalah memperhatikan kesehatan dan keamanan klien dan selalu menghormati kepercayaan dan keyakinan klien Anda. Ini penting, misalkan klien Anda harus duduk supaya ketika dia tertidur hipnosis tidak jatuh plek, jatuh ke lantai, itu kan berbahaya teman-teman ya. Oke, kemudian apalagi? Kesehatan nih, misalkan untuk klien yang mempunyai lemah jantung ya Anda tidak bisa menggunakan teknik-teknik yang keras, teknik shock induction ini bahaya.
harus dipahami nih teman-teman. Kemudian berikutnya menghormati kepercayaan dan keyakinan klien. Anda tidak bisa memasukkan sugesti untuk mengubah keyakinan atau kepercayaan klien Anda. Misalkan harus berpindah agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan Anda, ya tidak boleh ya. Kemudian mengenali masalah atau komplikasi. Penting untuk mengenali tanda-tanda atau masalah yang dihadapi dalam sesi hipnosis seperti kebingungan atau kecemasan yang berkepanjangan. Jika ini terjadi, ya Anda harus benar-benar menguasai tekniknya. Anda tidak boleh ngawur, karena ada beberapa kasus ketika orang menghipnosis justru malah menimbulkan kecemasan yang contohnya begini loh, ada seseorang yang minta tanda kutip ke alam bawah sadarnya untuk mengaktifkan indera keenamnya. Ya, apa yang terjadi? Dia terjadi namanya halusinasi, ya, terjadi delusi, seolah-olah melihat sesuatu terus-menerus dan akhirnya malah mengganggu seperti itu. Nah, jika Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini, ini sangat penting untuk Anda mengerti dan pahami. Oleh karenanya Anda harus belajar dengan seorang yang mumpuni, seorang yang berpengalaman, seseorang yang mempunyai kredibilitas tinggi, yang benar-benar mampu mengajarkan ilmu hipnotis atau ilmu hipnosis ini dengan tepat, ya, cepat, nyaman, aman, itulah ya, komplit gitu. Jadi tidak asal Anda belajar ngawur gitu, wah, Anda tidak bertanggung jawab nanti, gitu loh ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Sekali lagi, saya tunggu di kelas pelatihan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.